Hi everyone, I'm Johanna and I'm second year senior high school student. Welcome back again to my YouTube channel. So first and foremost, aku mau bilang dulu terima kasih untuk teman-teman yang kemarin kasih respon positif dan antusiasmenya untuk video pertama aku, mungkin ya setelah sekian lama. Lalu yang kedua, beberapa waktu lalu aku sempat buka kayak open for questions gitu, dan beberapa dari teman-teman ada yang tanya nih tentang beberapa hal gitu. Nah kali ini aku bakal coba jawab pertanyaan-pertanyaan itu, sekaligus aku akan coba jawab pertanyaan dari beberapa teman-teman yang mungkin waktu itu atau beberapa bulan lalu sempat tanya tapi tenggelam gitu chatnya. Semoga nanti video ini bisa nambah insight teman-teman setelah teman-teman nonton video ini sampai akhir ya. So without any further ado, let's get started. Jadi pertanyaan yang pertama ini datang dari teman aku namanya Tiara. Dia teman online aku. Dia tanya setiap hari bangun jam berapa dan jam tersebut jadi kebiasaan enggak, apa disesuaikan aja gitu. Jadi setiap hari itu aku bangunnya jam sekitar 4:30 sampai jam 5, mungkin paling lama tuh jam 5:15, karena pagi-pagi itu aku harus bantuin orang tua aku prepare untuk jualan gitu. Dan ini tuh sebetulnya jadi kebiasaan ya, karena emang dari kecil juga aku dibiasain untuk bangunnya tuh di jam 5-an gitu. Dan sebetulnya ini nggak yang tetap juga. Kalau misalnya libur, kalau misalnya ada libur panjang itu atau weekend, kadang aku bangun tuh bisa maksimum kalau aku lagi capek banget tuh bisa jam 9 atau jam 8-an lah ya, 8:30-9 gitu. Tapi kalau misalnya aku kayak biasa aja, nggak capek-capek banget, biasa aku bangun paling lama jam 6 atau jam 7 itu udah bangun kayak gitu. Jadi paling fleksibelnya kalau misalnya ada libur panjang atau weekend gitu guys. Pertanyaan kedua dari teman aku yang sama juga, dia tanya, kamu kan introvert, kamu ini kan kalau dilihat pasti banyak interaksi sama orang, nah kamu charge-nya gimana, dan apakah ketika udah berinteraksi itu cenderung ada perasaan gak enak atau enggak? Jadi aku jawab dulu teman-teman, kalau aku betul aku adalah seorang introvert gitu, dan ketika aku emang interaksi sama orang lain, emang itu menimbulkan rasa apa ya, sebetulnya senang sih ketika interaksi sama orang gitu ya. Cuman somehow ketika udah beres interaksi, aku bisa yang kayak butuh waktu untuk recharge energi gitu. Mungkin teman-teman introvert udah menyadari ya, semakin menyadari bahwa recharge energi untuk kita tuh penting banget, karena ini ngembalin energi kita lagi gitu untuk beraktivitas dan berproduktif gitu. Nah kalau aku sendiri sebetulnya cara untuk recharge-nya adalah satu-satunya tuh sebenarnya adalah tidur. Kalau misalnya biasanya aku tidur itu sekitar 2 jam atau 1,5 jam. Nah kalau aku udah misalnya PTMT nih ke sekolah gitu ya, atau aku ketemu orang lain di mana gitu, terus aku komunikasi sama mereka lama, biasanya aku bisa tidur kayak 3-4 jam. Kecuali kalau misalnya aku memang dituntut gak bisa tidur siang nih, jadi kayak ada self time, tapi benar-benar yang kayak aku cari-cari info tentang event produktif atau misalnya dengerin musik, tapi benar-benar yang dilakukan sendiri gitu. Betulnya sih apa aja bisa, yang penting tuh waktu sendirinya itu gak berinteraksi sama orang, karena yang paling penting poinnya adalah kita recharge energi itu kita gak berinteraksi dulu sama orang untuk sementara waktu gitu. Jadi kalau dari aku sebetulnya adalah tidur dan do self time, itu aja sih. Lalu ini dari teman aku juga, teman online namanya Ninda, ditanya, menurut kamu produktif itu apa sih gitu. Ini pertanyaan cukup berat sih, tapi aku akan jawab cepat aja ya teman-teman. Oke, jadi untuk pertanyaan ini sebetulnya aku udah sempat jawab di interview aku bareng sama Jurnalistik Citra waktu itu. Teman-teman boleh baca websitenya secara full ya, aku taruh linknya di description box. Aku bahas tentang time management dan skala prioritas. Nah untuk poin ini menurut aku produktif itu adalah ketika aku bisa ngelakuin sesuatu, gak banyak, frekuensinya gak banyak, tapi apa yang aku lakuin ini benar-benar maksimal, dan aku ngerjainnya enjoy gitu. Aku bisa masuk ke flow state itu dengan gampang gitu. Mungkin akan lebih baik juga kalau misalnya ada banyak pekerjaan yang dilakuin secara maksimal, dan itu juga dilakuin dengan kita senang hati kayak gitu. Ada tanya lagi, menurut kamu penting gak sih untuk ikut volunteer organisasi intern or magang? Oke, jawabannya adalah menurut aku itu penting banget. Kenapa? Karena dalam proses kita ikut yang event-event produktif kayak gitu, itu tuh membantu kita untuk mengenal kita interestnya di mana, atau kita nggak sukanya apa gitu. Akan ada sign-sign yang menunjukkan bahwa ini kita banget atau ini bukan kita gitu. Jadi di dalam prosesnya itu kita bisa kenal diri kita lebih lanjut. Lalu yang kedua, di dalamnya itu kita bisa belajar banyak hal teman-teman, mulai dari soft skill, hard skill, technical skill. Jadi kita tuh kayak dilatih untuk mengenal culture dari organisasi atau dari perusahaan atau dari lomba itu kayak gimana culture-nya atau teknisnya. Nah itu tuh banyak banget mengajarkan kita hal-hal yang nggak di sekolah itu diajarin kayak gitu. Jadi menurut aku jawabannya adalah sangat-sangat penting. Next question selanjutnya masih dari orang yang sama.
Menurut kamu, selama remaja menuju dewasa ini kita harus ngapain aja untuk improve diri? Selain uang, harus ada investasi apa aja? Oke, jadi jawabannya selain investasi uang, menurut aku sangat-sangat penting untuk menginvestasikan waktu dan tenaga. Kenapa 2 poin ini penting? Teman-teman bayangin deh, kalau misalnya kalian punya portofolio yang bagus, teman-teman punya hasil karya yang bagus, punya pencapaian yang bagus, itu kan nggak mungkin dicapai dengan waktu singkat, juga tanpa usaha. Nah, jadi investasi waktu maupun tenaga itu sangat penting. Dan gimana sih caranya untuk improve diri di masa remaja ini? Teman-teman boleh banyak banget coba banyak hal baru, mulai dari webinar yang paling mini, boleh ke workshop, boleh ke lomba, boleh ke organisasi, boleh ke magang juga kalau misalnya udah oke. Terus misalnya nanti mau coba yang ke perusahaan gitu juga boleh. Pokoknya teman-teman boleh mulai dari hal yang sekecil mungkin yang sekiranya bisa bantu teman-teman mengimprove diri dan mengenal diri gitu. Bahkan sebatas journaling atau meditasi itu juga akan membantu teman-teman secara internal mengenal teman-teman tuh maunya apa sih, ke arah mana, kayak gitu. Actually, there's still a lot of things yang aku belum mention guys. Masih ada lomba, konferensi, MUN, beasiswa, exchange, youth summit, dan lainnya. Yang paling penting dari semuanya adalah harus punya growth mindset, yaitu mindset yang berkeinginan untuk berkembang. Dan jangan lupa untuk dobrak zona nyaman. Setelah itu, just try it out. Kamu gak akan pernah tahu kemampuan kamu segimana kalau kamu gak pernah coba. So, selamat mengembangkan diri and good luck. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari kakak kelas aku gak akan sebut namanya ya teman-teman, tapi dia tanya, gimana sih cara kamu bagi waktu antara sekolah dan lainnya? Jadi poinnya adalah time management lagi nih teman-teman. Balik lagi, aku mau tekanin, aku udah pernah jawab pertanyaan ini di websitenya Jurnalistik Citra. Teman-teman udah boleh langsung klik yang link yang ada di deskripsi ya untuk baca fullnya. Tapi kalau dari aku sendiri, sebenarnya mengatur time management ini juga aku bukannya expertise banget teman-teman. Tapi kalau pengalaman aku suka banget mengatur skala prioritas. Skala prioritas ini aku juga breakdown jadi yang penting, penting dan mendesak, lalu yang tidak penting dan tidak penting dan tidak mendesak gitu. Jadi ini tuh sebenarnya ada teorinya. Teman-teman boleh cek sendiri di IG gitu ya, atau di Google gitu boleh. Lalu selain itu, aku juga pakai tools tambahan aku tuh hanya Google Calendar. Kalau teman-teman yang lain ada pakai Notion atau pakai tools lain yang membantu untuk mengatur waktu juga lebih baik, tapi kalau aku prefer di Google Calendar. Mungkin aku akan tunjukin ya teman-teman Google Calendar yang aku pakai itu kayak gini. Nah ini tuh teman-teman boleh lihat ada perbedaan warna. Nah perbedaan warna ini membantu aku untuk melihat nih, memvisualisasikan kegiatan aku di bagian OSIS yang mana, di bagian tugas sekolah yang mana, di bagian komunitas yang mana. Nah ini aku breakdown benar-benar yang dibagi-bagi gitu supaya aku jelas nih kayak gitu. Oke, so mungkin untuk kali ini videonya segitu aja. Aku hanya jawab-jawabin pertanyaan nih, dan semoga teman-teman dapat insight baru dari pertanyaan-pertanyaan yang udah diajukan sama teman-teman yang bertanya gitu. Dan kalau misalnya teman-teman ada request kayak what kind of video yang aku harus buat, boleh banget untuk komen di bawah, dan tetap support aku ya teman-teman, karena aku butuh banget dukungan dari kalian semua. Oke, so maybe that's it for today's video. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, and see you guys di video berikutnya. Bye bye.